Kalau ingin memberikan pakan alternatif, kita lihat terlebih dahulu media yang kita gunakan itu apa. Kalau medianya itu media galon, menurut saya itu kurang bagus ya. Walaupun itu bisa, tapi kurang bagus. Kalaupun teman-teman ingin memberikan pakan alternatif, berikan pakan alternatif yang tinggi protein. Contoh ya, mungkin siput sawah. Tapi ada metode dan cara dalam pemberiannya. Teman-teman harus merebus keong mungkin ya. Keongnya itu harus direbus dan harus benar-benar matang ya. Lalu bisa kita berikan pada ikan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari sobat kita atau dari teman-teman yang mungkin ada yang bertanya mengenai tentang kenapa ikan lele saya kok pertumbuhannya lama ataupun tidak besar-besar ya. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa hal yang mungkin teman-teman tidak sengaja ataupun mungkin sengaja teman-teman melakukan beberapa hal ini karena bisa mengakibatkan ikan teman-teman itu pertumbuhannya lama. Hal apa saja yang bisa mengakibatkan pertumbuhan ikan lele itu lambat? Silahkan simak dan tonton video ini dari awal hingga sampai akhir ya. Nah, teman-teman, kalau ingin budidaya ikan lele di media galon, teman-teman ya, jangan sampai melakukan hal berikut ini. Kalau nggak ingin ikan kalian itu pertumbuhannya lama ya. Nah, ini sudah saya rangkum dan sudah saya ringkas dalam catatan ini ya. Nah, beberapa hal ini sangat sering sekali saya jumpai atau saya dengar dari cerita dari teman-teman yang sudah mempraktekkan ikan lele yang dibudidayakan di media galon. Yang pertama, ikan lele yang pertumbuhannya lama biasanya disebabkan karena pemberian pakan yang tidak terjadwal, teman-teman ya. Nah, pemberian pakan yang tidak terjadwal itu maksudnya bagaimana? Pemberian pakan yang tidak terjadwal adalah ketika teman-teman memberikan pakan itu tidak pada jamnya ya, ataupun tidak tepat waktu istilahnya ya. Nah, karena ikan lele pasti sudah mempunyai alarm sendiri seperti kita. Kalau kita biasa sarapan pagi, lalu tiba-tiba tidak dikasih sarapan pagi ya, lalu hanya dikasih sarapan sore saja atau makan sore, teman-teman pasti akan merasa lemas ya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan ikan kita, teman-teman ya. Jadi terkadang saya juga seperti itu, karena mungkin, nah seperti contoh dalam video ini, ikan ini sebenarnya ukurannya sudah seharusnya sudah ukuran size LBG lah ya, ataupun usia remaja ya. Karena kemarin ada keterlambatan pakan ketika saya mungkin sibuk dengan pekerjaan ya mungkin ataupun sibuk mengurus kolam ya. Jadi akhirnya ikan saya yang di media galon ini pakannya itu tidak teratur. Teman-teman, ketika budidaya ikan lele di media galon ini, tips dari saya ketika memberikan pakan itu kita baiknya 3 kali sehari ataupun 2 kali sehari minimal ya. Nah, itu bisa teman, 2 kali sehari, pagi, sore, ataupun pagi siang ataupun siang sore, terserah. Pokoknya jadwalnya itu harus tepat ya. Misal ya, bukan tepat istilahnya itu jam 1 pukul 10, enggak seperti itu ya. Kalau kita ngasihnya pagi ya, contoh ya, kalau pagi jam 6 mungkin lewat 1 jam nggak masalah ya. Intinya jangan sampai kalau pagi tiba-tiba berubah jadi siang, jangan ya, itu kurang bagus ya. Nah, yang kedua, biasanya ikan lele yang teman-teman budidayakan di media galon, kenapa kok ikannya itu kadang pertumbuhannya lama? Itu biasanya disebabkan karena jumlah kepadatan ikan terlalu tinggi. Nah, walaupun teman-teman sudah melakukan sesuai standar yang saya sampaikan pada video saya, tapi teman nekat tebar padat 15 ekor, tidak dikurangi jumlahnya sampai mungkin usia 1 bulan lebih ya. Nah, ini nanti akan kedepannya akan sulit teman-teman ya, karena ikan lele yang tingkat kepadatannya tinggi kalau tanpa media kocer ataupun ras atau sistem air deras ya, itu besar kemungkinan pertumbuhannya akan lama teman-teman ya. Sehingga teman-teman, tips dari saya, sesuaikanlah jumlah kapasitas tebar. Kalau kita memang awal tebarnya itu 15 ekor, kita kurangi 2 ekor per minggu. Jangan kita tebar 50 ekor ya, jangan kita tebar mungkin 30 ekor, 20 ekor ya, ataupun mungkin 100 ekor, jangan ya. Itu malah akan mempersulit teman-teman ketika belajar dalam proses budidaya ikan lele. Sesuaikan standar dari jumlah kapasitas ya, karena medianya kan sangat kecil sekali. Kalau kita budidayanya skala dengan jumlah yang banyak, mending kita di kolam ya.
Nah, yang ketiga, kenapa kok ikan kita terkadang pertumbuhannya lama, itu biasanya juga bisa disebabkan karena tidak melakukan proses penyortiran. Nah, hubungannya apa kok proses penyortiran itu dengan ikan lele kita kok pertumbuhannya lama? Nah, ini sangat berpengaruh sekali, mengingat karena kalau kita tidak melakukan proses penyortiran, biasanya yang besar kita satukan dengan yang kecil. Contoh ya, mungkin ini ada yang besar dan ini ukuran yang kecil, masih kecil ya ini ya. Kalau kita ini satukan, besar kemungkinan yang kecil ini malah akan bisa dimangsa. Kalau dia hidup, dia pasti ukurannya akan segitu terus ya. Mungkin pertumbuhannya itu sangat lama sekali ya. Maka dari itu teman-teman, pentingnya melakukan penyortiran adalah yang pertama, tingkat kanibalisme itu akan menurun ya. Yang kedua, ikan pertumbuhannya akan seragam ya. Nah, untuk teman-teman juga supaya ikan lele kita itu pertumbuhannya cepat, teman-teman bisa memberikan pakan itu kalau bisa itu dibibis ya, dibibis atau direndam dengan air. Nah, karena proses perendaman pakan pada air itu akan mempermudah pencernaan ikan ya. Tentunya dalam pemberian pakan jangan sampai berlebihan, jangan sampai kurang ya, takarannya itu pas. Nah, yang keempat, memberikan pakan alternatif yang tidak sesuai. Nah, ini juga sering sekali saya sampaikan pada teman-teman ketika budidaya ikan lele, kalau bisa walaupun di kolam terpal, kolam beton, kolam tanah ataupun media galon sekalipun seperti ini ya. Kalau bisa teman-teman ketika budidaya ikan lele, nah kalau teman-teman ingin memberikan pakan mungkin ya kijing sawah ataupun jenis pakan alternatif yang tinggi protein seperti maggot kan bisa ya. Maggot itu malah bagus sekali teman-teman ya. Nah, selain dari itu, dalam proses pemberian pakan alternatif ini ya, teman-teman jangan memberikan pakan alternatif yang mungkin bisa berdampak pada kualitas air. Contoh ya, roti ataupun dedak ya, itu nggak bagus ya. Terkadang ada yang bilang dikasih pakan dedak aja atau begatul ayam lah istilahnya ya, itu nggak bisa teman ya. Kenapa nggak bisa? Karena begatul ataupun roti itu biasanya hanya serat tinggi ya, tinggi serat dan juga proteinnya itu rendah, kurang bagus atau kurang pas untuk ikan lele ya. Nah, yang kelima, alasan kenapa ikan lele kalian itu pertumbuhannya lama biasanya juga disebabkan karena jarang mengganti air ya. Nah, ini teman-teman pasti sadar nggak sadar, terkadang dari pertama budidaya teman-teman rajin sekali mengganti air, itu seminggu sekali kita lakukan. Tapi selang 1 bulan mungkin ya, ataupun mungkin baru 2 kali penggantian air, lalu mungkin ada kesibukan ataupun menyibukkan diri ataupun sengaja tidak mengurus lah ya, biasanya seperti itu. Nah, ini terkadang teman-teman kenapa kok ikan lelenya itu lama pertumbuhannya. Nah, ini penyebabnya adalah jarang sekali melakukan proses pergantian air, karena air ini sangat penting sekali teman-teman ganti, bukan karena ikan lelenya masih sehat ataupun hidup ya, tapi kalau ikan airnya kita ganti, otomatis nafsu makan ikan akan bagus, kualitas air bagus, oksigen bagus, sehingga pertumbuhan ikan lele pun akan sangat cepat ya, ataupun normal lah, bukan cepat, normal ya. Nah, selain dari itu, ikan lele yang pertumbuhannya lama juga bisa disebabkan karena sering stres ataupun sakit. Nah, ini malah lebih parah ataupun ekstrim ya, karena ikan lele yang stres bisa disebabkan karena mungkin ketukan pada media galon yang mungkin tidak sengaja ataupun sengaja ya, mungkin sengaja ataupun tidak sengaja, teman menggetok medianya dag gitu ya, sampai dia bunyi dan ikannya pada nabrak ini media galon, jadi dag gitu ya. Nah, itu bisa mengakibatkan ikan lele kalian itu stres, nafsu makannya nanti akan turun, dan bisa juga ikan akan sakit dan akhirnya mati. Nah, walaupun ikannya terkadang tidak mati, pasti nafsu makannya akan turun, sehingga pertumbuhannya akan lama sekali ya. Nah, untuk teman-teman pasti ada yang bertanya, Bang, idealnya berapa sih kalau kita budidaya ikan lele dengan tebar ukuran 46 itu atau 57 itu hasil panennya itu berapa bulan? Kalau untuk budidaya ikan lele di media galon ini ya teman, itu kita bisa panen di usia 3 bulan, 3 bulan setengah, itu di ukuran 46 ya, tergantung juga perawatannya. Jadi tidak, saya bilang seperti ini bukan karena langsung 3 bulan itu langsung panen ya, bisa juga lebih cepat, bisa juga molor jauh ya, karena tadi
ada beberapa faktor yang mungkin teman-teman tidak pelajari ataupun tidak menganggap sepele lah. Istilahnya hanya memberi makan, kita taruh kasih makan gitu aja, sortir, tapi tidak tahu bagaimana cara dalam proses penyortiran, tidak tahu bagaimana cara dalam pergantian air yang aman, seperti itu. Nah, kalau teman-teman melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terlihat sepele, tapi itu akan berdampak pada pertumbuhan ikan tersebut ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan untuk teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan share dan bagikan video ini ke sosial media teman-teman ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe channel saya, supaya saya lebih semangat lagi memberikan edukasi kepada teman-teman yang sudah menonton video saya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.